Kami adalah murid Kristus. Ingatkan kami supaya kami taat kepada pemimpin kami, komandan kami, yang memimpin kami, yang berkuasa itu Kristus Yesus. Kami berperang atas nama Kristus, yang berperang bagi kami, bahkan menyerahkan nyawanya bagi kami. Jangan biarkan kami disesatkan si jahat, tidak lagi menghidupi hidup sebagai murid Kristus, yang taat, yang berkenan, yang terus mengikuti pimpinan dari pimpinan kami yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Shalom. Bapak sekalian, pada saat persiapan saya memfokuskan tema hari ini kepada panggilan murid sebelum nanti kita bahas sedikit tentang bagaimana melawan si jahat. Kita akan bacakan dari Markus pasal 1 ayat 16 sampai 28. Kita baca bergantian, saya akan mulai ayat ke-16. Bapak Ibu lanjutkan ayat 17 sampai ayat ke-28. Markus 1 ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka datang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Mereka takjub mendengarkan pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Bapak Ibu sekalian, ini pasukan elit dari TNI, Angkatan Laut, Denjaka, Datasemen Jala Mangkara. Dari gabungan pasukan Intai Amfibi atau Yontaifib sama dengan Kopaskas, Komando Pasukan Khusus Katak. Gabungan itu diseleksi lagi, dilatih lagi, dicari lagi. Sedikit dari yang banyak itu dari pasukan yang lebih elit lagi, Denjaka namanya. Gak banyak orangnya, jumlahnya sekarang dirahasiakan. Biasa satu data semen rata-rata 200-an. Kalau kita lihat di Google dirahasiakan, makanya waktu debat, calon presiden kita yang sudah terpilih mengatakan banyak rahasia, memang gak boleh. Ini adalah keamanan negara. Banyak yang dipublis itu, banyak juga yang apa sih cuman luarnya saja, nggak semuanya dikasih tahu ke orang. Kita lihat Amerika, oh senjata begini, itu nggak semuanya dikasih tahu. Ada rahasia, itu keamanan negara. Siapa yang paling kuat? Ya dia kuatnya segini, mungkin lebih kuat lagi. Denjaka ini luar biasa Bapak Ibu sekalian latihannya. Pada saat tim GKY kadre ya, ada kadre tim darurat kalau bencana itu ada di pelayanan sosial. Kita ada tim namanya kadre, komunitas yang kalau ada bencana ini yang bisa juga membantu. Ya. Jadi disaster response ya, community of disaster response. Nah, dilatih salah satu waktu kita di puncak, salah satu tentara yang melatih kita memang dari marinir ya. Salah satu orang Kristen juga dari
Denjaka ini. Dia cerita sama kita. Mereka dilatihnya kan udah biasa kan, diikat kaki, tangan dicemplungin ke laut itu udah biasa kan. Sampai dia lulus berenang dari Selat Sunda itu udah gampang bagi mereka. Pasukan kita sama pasukan Amerika yang paling elit kalah mereka kalau di hutan. Mereka dilatihnya berbulan-bulan di hutan liatin pergerakan orang tanpa pakai infrared. Amerika kan harus pakai infrared ya, baru kelihatan tuh. Pasukan kita dilatih terus. Ini kan ada diafragma, mata kita itu ada kayak lensa gitu. Lensa itu belajar dari mata kita. Diem, tenang, duduk, semalaman lihat ada pergerakan orang, matanya udah terlatih, tajam luar biasa. Ada orang kelihatan. Waktu pasukannya latihan sama pasukan Amerika bareng, pasukan Amerika bingung. Lu lihat apa katanya? Mereka nggak kelihatan. Karena selalu pakai alat kan, paling canggih. Kalau nggak ada alat, mereka nggak lihat apa-apa masuk hutan. Pasukan kita bisa. Kriterianya luar biasa latihannya. Nah itulah. Bagaimana kriteria kalau mau jadi tentara khusus amfibi, khusus pasukan katak. Ini lebih khusus lagi dari Denjaka. Itulah seleksi-seleksi di dunia ini yang menuntut kriteria yang tinggi sekali. Nah pada saat kita melihat waktu Yesus datang ke dunia ini menjadi guru setelah dia baptis, dia melayani, dia memanggil murid-murid. Biasanya guru-guru pada saat itu diikuti oleh orang, kalau orang mengatakan wah ini guru yang harus saya belajar daripadanya. Guru itu biasanya banyak yang menawarkan diri, banyak yang mengatakan saya mau ikut engkau. Dan mereka harus ikut dalam jangka waktu yang panjang. Bukan sekarang belajar berapa jam pulang. Pada waktu itu kalau mau mencari guru, mereka ikuti guru itu. Bisa bertahun-tahun. Mereka mendedikasikan, saya mau belajar hikmat dari guru ini. Nah waktu banyak orang datang kepada rabi atau guru, mereka juga harus dites sama guru itu. Siapa yang mau jadi? Ayo banyak, ada berapa ratus orang. Saya mau tes satu persatu. Bisa nggak dia tahu Taurat? Bagaimana kehidupannya? Itu biasanya rabi pada waktu itu juga punya kriteria. Kriteria yang dia mau mencari murid yang gampang diajar, yang pinter, yang nantinya juga bisa meneruskan pengajarannya. Tapi pada saat Yesus menjadi guru mencari murid-muridnya, ternyata Yesus tidak memberi kriteria khusus. Tadi kita baca ya, penjala ikan. Yesus justru mendatangi mereka tanpa melihat latar belakang mereka, menyeleksi mereka. Yesus memilih mereka apa adanya. Yesus memanggil mereka, apakah mereka siap? Terus mereka mengikuti Yesus. Dan murid-murid Yesus latar belakangnya berbeda-beda. Nelayan, pemungut cukai, orang-orang yang biasa mengajar, belajar Taurat dan sebagainya. Latar belakang yang biasa itu Yesus panggil satu persatu. Tidak dituntut khusus. Kualifikasi Yesus tidak ada yang khusus, bahkan orang biasa secara umum ya bisa menjadi murid Yesus. Berarti kalau kita terapkan di dalam pelayanan gereja, kita kalau mau jadi murid Yesus, yang pertama kita harus berdoa. Apakah saya dipilih Tuhan? Apakah saya orang yang Tuhan pilih? Kalau kita udah di sini, kita udah datang untuk mendengar firman Tuhan, kita terus dilatih setiap minggu, level itu kita sudah oke ya Tuhan, aku sudah dipilih Tuhan. Aku adalah bagian murid Yesus, sudah menerima karunia keselamatan. Aku dipanggil di dalam satu gerbong. Yesus adalah pemimpinku. Berikutnya kita harus tanya yang kedua. Kalau begitu apa yang Yesus mau dari aku? Yesus mau kita taat. Waktu kita dipanggil kita taat. Waktu kita panggil kita mendengarkan dia. Waktu kita dipanggil kita mau mengikuti cara Yesus, prinsip Yesus, teladan Yesus, dan kebenaran-kebenaran yang diajarkan kepada kita. Waktu Yesus memanggil murid-murid yang mengikuti dia, dia mau Yesus ada mereka murid-murid memahami apa pengajaran Yesus.
Bukan hanya melihat mujizat, bukan hanya melihat satu pelayanan yang luar biasa, tapi mereka dituntut untuk memahami apa maksud Yesus, siapa Yesus sebenarnya. Murid-murid banyak yang gagal ya, sampai Yesus mati mereka belum tahu. Nah, inilah tantangan kita. Kalau kita ikut ke gereja setiap minggu, kira-kira Tuhan maunya apa dari kita semua yang setiap minggu ke gereja? Coba pikir, saya menuntut diri gak mengenal Yesus? Saya menuntut diri gak untuk memahami apa maunya Yesus? Siapa Yesus sebenarnya? Waktu Yesus datang, dia menyatakan diri sebagai Mesias kepada murid-muridnya, kepada umat manusia yang berdosa, kepada umatnya yang tersesat. Umatnya menolak dia, umatnya tidak mengenal dia, umatnya mengabaikan dia, bahkan umatnya menghukum dia dan menggantung dia di kayu salib. Pada saat kita datang ke gereja, katanya mau dengar Yesus, katanya kita sudah murid Yesus, kita sudah datang ke gereja. Coba kita pikirkan, betul gak saya rindu mengikuti jejak Yesus? Iya, oke, ikutin sudah ya misalnya. Apakah saya saya memahami siapa pribadi Yesus sebenarnya? Bagaimana dia berkata-kata untuk saya? Bagaimana dia membentuk saya sebagai murid seperti dia membentuk murid-muridnya? Dia tempa satu persatu. Selama 3,5 tahun, Yesus mengajar satu persatu. Terus, murid yang khusus. Murid-murid pada saat itu waktu dipanggil mungkin gak mereka sudah mengenal Yesus? Mungkin. Ya mungkin mereka sudah mendengarkan Yesus sekilas sebelum dipanggil. Sebagian dari mereka mungkin adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Sudah dikasih perkenalan. Jadi mereka waktu dipanggil, mereka waktu memberikan dirinya, mereka juga mempertimbangkan bagaimana mereka sungguh-sungguh. Oke, saya mau tahan. Saya mau meninggalkan pekerjaan saya. Saya mau meninggalkan keluarga saya mau ikut Yesus. Itu zaman dulu ya. Zaman sekarang masih ada nggak? Ternyata masih. Mengikuti Yesus kalau kita mau khusus. Kadang-kadang kita harus dipanggil meninggalkan apa yang kita miliki. Pikiran kita. Yang kita ikuti saja pikiran prinsip kita harus tinggalkan. Mungkin apa yang kita pegang, apa yang kita miliki, mungkin Tuhan memanggil kita untuk kita harus tinggalkan. Yang ketiga adalah hati kita. Apa yang kita paling suka, kita tinggalkan untuk mengikuti Yesus. Sebagai murid, Tuhan menuntut kita mengikuti Dia dengan cara pikir Dia. Dengan Tuhan yang memberikan kepada kita berkat-berkatnya. Dengan Tuhan mempertanyakan. Jual segala milikmu, ikut aku. Itu gambaran betul gak komitmen kita mengikuti Yesus. Itu prioritas yang lebih tinggi dari segala-galanya. Gak semuanya kita harus lakukan seperti itu. Tapi hati kita betul gak setuju. Kalau Tuhan menuntut kita harus siap-siap. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, kita tetap murid Yesus. Segala sesuatu hilang, saya masih punya Tuhan. Apakah kita siap? Setiap mengikuti Yesus meskipun harus menderita. Ya ternyata kalau kita membaca di dalam Injil yang lain, mereka penjala ikan tidak ada kualifikasi lain kecuali saat di dalam Lukas dituliskan pasal 9 ayat 57, mungkin mic-nya dikecilin sedikit. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, mic-nya dikecilin suaranya, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Artinya, ada gambar resiko yang jelas dan ada harga yang harus dibayar waktu mengikuti Yesus. Siap menderita.
ada penderitaan dan banyak yang tidak siap. Murid-murid awalnya memang siap, tapi waktu mereka menghadapi resiko yang sudah berat, mereka mau mencari kedudukan, mereka melihat Yesus sudah ditangkap, ternyata mereka juga lupa dan tidak siap. Murid-murid mengatakan, aku siap mengikuti engkau. Ya, ada yang mengatakan, izinkanlah aku dulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata padanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Yesus ini bukan mengajarkan nggak boleh minta izin. Ini Yesus bukan mengajarkan nggak hormat kepada orang tua dan keluarga, bukan. Konteks pada waktu itu kalimatnya ini disampaikan Yesus pada murid-muridnya karena pengertiannya begini. Ini satu pengertian, nanti aku ke orang tua kuat dulu, aku jaga dia dulu sampai mati. Sampai selesai waktunya kapan saya nggak tahu. Kalau udah selesai semua, baru saya mau ikut Yesus. Yesus mengatakan nggak bisa. Kalau engkau dipanggil dan kau siap, Tuhan akan urus. Orang lain akan urus. Orang mati akan urus orang mati. Nggak mungkin kan orang mati nguburin diri sendiri kan? Betul nggak? Maksud Yesus bukan begitu, biarlah dia mati sendiri, enggak begitu. Itu nanti ada urusannya, orang mati nanti ada bagiannya. Sekarang kamu saat ini, kalau kamu siap beres-beres, ikut aku. Jadi Yesus mengajarkan satu komitmen, satu gambaran. Siap nggak? Kan Yesus mengajarkan juga kan, waktu orang mau berperang, pasukannya 1.000 lawan 10.000, jangan perang, kira-kira begitu ya. Kalau fondasi kita nggak kuat, mau bangun rumah dari pasir, banjir datang, akan roboh. Kalau kita mengikuti Yesus, tidak tahu resikonya, ya ikut Yesus senang-senang saja. Ikut Yesus pokoknya semua lancar. Yesus nggak mau seperti itu. Nah, mari kita lihat lagi pada hidup kita. Sebagian kita semua pernah menderita sakit. Sebagian besar kita, semua lah bukan sebagian besar ya, semua kita pernah sakit, semua kita merasakan pergumulan hidup ini pasti ada penderitaan. Semua kita mengalami susah waktu menjadi orang Kristen, semua juga pernah. Tingkatannya berbeda. Tapi kalau Yesus yang memanggil kita, mau kita masuk pada resiko yang lebih besar mengikuti Dia, apakah kita siap? Gak gampang ya. Sekali lagi kita hidup di negara yang ada ancaman kebebasan agama, ada. Tapi tidak seperti tempat-tempat yang sangat peka kepada kekristenan, sangat membenci kekristenan. Sekali lagi di Korea Utara paling membenci Yesus dan orang Kristen. Tidak boleh nyanyi, tidak boleh punya Alkitab, tidak punya gereja yang benar. Ketahuan percaya Yesus bukan satu orang, satu keluarga. Akan ditangkap, masuk camp yang tidak pernah keluar lagi. Mereka dibunuh semena-mena dan sebagainya. Di daerah Afrika tertentu, Somalia dan sebagainya. Hampir tiap hari orang Kristen minimal 8 orang terbunuh dengan kejam. Bapak Ibu sekalian, menjadi murid Yesus, kita nggak bisa membayangkan. Ternyata sampai hari ini ada resiko yang sangat berat kepada diri seseorang. Sebagian kita mungkin ada yang ngalamin waktu menjadi murid Yesus, bisa dikucilkan, bisa diusir oleh keluarga. Yesus mau mengajarkan satu komitmen, satu kesungguhan. Mau ikut aku, pikir sungguh-sungguh. Kalau siap, kamu siap-siap di rumah, kasih tahu orang tua kira-kira ya, ikut aku, kasih tahu keluarga. Bukannya nanti 10 tahun lagi tunggu bapakku dulu, aku mau kuburkan dia dulu, kira-kira ya. Mau kuburkan, emang orang mati tahu kapan? Tahu nggak? Tahu nggak orang tua kita meninggalnya kapan? Kalau kita tunggu, mau ikut, Yesus bilang ayo ikut aku.
tunggu dulu, aku masih ada orang tua. Aku harus jaga dulu. Kapan tahu nggak? Berarti wah aku belum siap ya, tunggu aja. Bukan saya lah kira-kira ya. Nah Yesus nggak bisa. Waktu Yesus hidup 3,5 tahun waktu dia melayani. Punya waktunya melayani. Sekarang orang mau ikut Yesus, aku sungguh-sungguh. Nanti dulu ya, aku jaga papaku dulu. Yesus tanya misalnya ya, sampai kapan? Nggak tahu. Papamu umur berapa? Ya 60 misalnya ya. Berarti berapa tahun lagi? Mama saya udah 88. Kalau dari 60 dia 30 mau jaga papanya 60 sampai misalnya ke umur mama saya 88, bisa berapa tahun lagi ya? Yesus mau tunggu dia, oke aku serius, aku mau ada resikonya, nggak apa-apa tapi nanti ya, tunggu dulu. Bapak Ibu sekalian, waktu kita mengatakan aku mau melayani Tuhan, aku mau setia, kita suka bilang apa? Tunggu dulu, aku masih banyak urusan, tunggu dulu, aku masih sibuk, tunggu dulu Tuhan, masih ada urusan. Sampai kapan Tuhan mengatakan? Ya nggak tahu, betul nggak? Kalau kita mengatakan Tuhan ada kerjaanku, sampai kapan? Kerjaan kita ada yang batasnya nggak? Iya ada batasnya mungkin sedikit. Rata-rata kita nggak ada batasnya. Tambah kerja misalnya kita betul Tuhan aku ada kerjaan nih. Tambah kerja nih misalnya kita gambarannya misalnya ya ada 2 bulan. Pas 2 bulan itu dikasih proyek lagi, kita yang dapatnya cuannya cuman gotiau terus dikasih ini ada 20 juta, kita stop nggak? Logikanya nggak ya? Kok pada diam semua kayaknya? Pada malu-malu. Kalau kita memang Tuhan, aku mau kerja cari duit untuk Tuhan. Kalau ada untung gede, kita kan pakai ada apa? Ada alasan lagi kan, Tuhan aku kan mau kerja. Kemarin kerja untuk Tuhan kok 5 juta. Sekarang ditawarin lagi habis 2 bulan. Ini ada yang sama kerja waktu 2 bulan lagi 20 juta. Kita bilang Tuhan tunggu ya. 20 juta Tuhan. Untuk pembangunan gereja Tuhan. Untuk pelayanan aku kerja dulu 2 bulan. Kerjanya bagus lagi. Ada lagi proyek lagi. Enggak sampai 2 bulan, 1,5 bulan dapatnya 50 juta. Mundur nggak? Sampai kapan mundurnya ya? Belum tentu. Ini yang Tuhan mau, bahwa kita sungguh-sungguh boleh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mau komitmen yang jelas. Tuhan mau setiap kita dipanggil Tuhan, digerakkan Tuhan. Kalau kita sadar dengan pola pikir kita, hati kita harus merespon Tuhan, aku siap. Aku siap Tuhan. Mari kita pikirkan kapan kita mengatakan Tuhan aku siap melayani, tapi kita melarikan diri. Melarikan diri. Bapak Ibu sekalian, kita ada kebebasan untuk tidak taat, tapi sampai waktu Tuhan memang gak bisa lari. Tapi waktu kita lari itu Tuhan izinkan, rugi sendiri. Jangan bilang ya tunggu Tuhan lah, gak bisa. Kita diberikan waktu oleh Tuhan kadang-kadang. Kita harus pilih sendiri sampai memang waktunya Tuhan mengatakan sudah nggak ada waktu lagi, ini waktunya. Kita sudah kepepet, itu kita sudah rugi banyak waktu menyia-nyiakannya. Kalau Tuhan panggil kita untuk melayani, untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, menjadi penjala manusia, bukan harus jadi hamba Tuhan. Semua murid harus memberitakan Injil. Siap nggak kita? Harusnya siap. Tuhan mau komitmen, ya katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini tema kecil kita, menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Tahun ini kita canangkan. Menyangkal diri, apa yang saya mau, apa yang saya pikirkan, kemauan saya menyangkal diri ada mengatakan ya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang saya mau. Menyangkal Tuhan, bukan saya mau, tapi yang Tuhan mau, itu menyangkal diri. Memikul salib, siap. Walaupun ini ada penderitaan. Demi salib Yesus, aku mau pikul. Demi melayani Kristus, aku mau ditimpakan penderitaan. Demi menembus orang lain di dalam mereka boleh menemukan Yesus. Membawa mereka kepada Yesus. Seperti Yesus disalib bagimu orang lain, aku juga siap. Karena apa? Mengikuti Yesus teladannya. Menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus. Jangan kita balik-balik ya. Hanya mau ikut Yesus.
tidak mau pikul salib, tidak mau menyangkal diri. Yesus mengatakan sangkal diri dulu. You tunjuki dulu jalan salib. Kamu baru itu adalah sudah ikut aku. Kira-kira begitu. Ikut aku setelah kamu dalam proses. Betul nggak menyangkal diri? Betul nggak kamu siap dalam penderitaan? Memikul salib. Setelah itu kamu siap ikut aku. Kita kadang-kadang cuma nyanyi-nyanyi ikut Yesus, ikut Yesus. Menderitanya kita mengatakan belakangan. Ya, kita cuma pakai label aku ikut Yesus. Mengikut Yesus tidak didahului dengan program awal atau kualifikasi persiapan, ya. Yesus memanggil murid-muridnya lalu mengajar mereka, melatih mereka. Yesus memberikan penekanan dalam mengikuti, di dalam teladannya. Yesus bukannya membukakan sikap mengandalkan kuasanya. Ya, Yesus waktu melakukan segala sesuatu murid-murid hanya taat saja. Bukan apa yang mereka lakukan, mereka hanya percaya mengikut Yesus, menyaksikan apa Yesus lakukan. Mereka tidak melakukan apa-apa dari kuasa mereka sendiri. Tuhan memberi mereka kuasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jadi murid Yesus, jangan kita juga alasan saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak bisa memahami. Saya nggak bisa mengajar tentang Yesus. Justru setiap minggu diajarkan supaya kita bisa menyampaikan. Dan nanti Roh Kudus akan memampukan kita. Tapi hati kita betul nggak? Sudah mengatakan Tuhan, hatiku milikmu. Kaki tanganku milikmu. Otakku milikmu. Pakai saya sangat sederhana. Untuk menyaksikan Yesus Kristus. Makanya setiap minggu kita diajarkan firman Tuhan. Supaya kita bisa menyatakan Yesus kepada orang-orang lain. Setiap hari Rabu dalam doa juga ada pengajaran Alkitab. Di dalam setiap komisi juga ada. Nanti Rabu ini ada pemahaman Alkitab, PRT. Ada diskusi firman Tuhan bagaimana nanti kita bisa menyaksikan Yesus juga. Kepada orang-orang di tetangga rumah kita dan sebagainya. Nggak boleh ada yang mengatakan aku nggak bisa, Tuhan mau. Dengan sikap yang mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa pakai kita. Semua karena anugerah Tuhan. Iman yang Tuhan anugerahkan dimampukan untuk melayani Dia. Bapak Ibu saya, iman itu anugerah Tuhan. Iman itu bukan dari kita. Iman itu dari atas, ya. Teologi Reform selalu mengatakan semua inisiatif Tuhan. Bukan dari kita, bukan kita yang cari Tuhan, Tuhan cari kita. Bukan kita yang mau percaya Tuhan terus kita hebat. Tuhan yang ada turun dari surga, ada di dunia ini, baru kita bisa percaya sama Dia. Kalau Tuhan nggak pernah datang ke dunia ini, nggak pernah mencari kita, bisa kita cari Tuhan? Bisa nggak? Bisa orang membanggakan, aku beriman karena aku pilih Tuhan, karena aku yang hebat, aku memahami Tuhan, aku bisa mengenal Tuhan. Kalau Tuhan nggak pernah datang, nggak pernah berfirman, nggak pernah menyerahkan dirinya, ada nggak dari kita yang bisa mengenal Tuhan? Semua dari atas, semua anugerah. Itulah yang Alkitab katakan, Tuhan datang mencari manusia. Jadi kita nggak boleh mengandalkan otak kita, kemampuan kita, tenaga kita, semua anugerah Tuhan. Pelayanan juga anugerah Tuhan, makanya nggak ada yang boleh yang sombong. Siapapun itu nggak ada yang boleh sombong. Nggak ada boleh juga yang terlalu rendah hati, minder, saya nggak bisa apa-apa. Nanti yang sudah menjadi pengurus atau aktivis merasa terlalu hebat, yang nggak pernah melayani merasa terlalu tidak bisa apa-apa, dua-duanya salah. Semuanya harus rendah hati tapi percaya Tuhan mau memakai saya. Yang tidak bisa apa-apa pasti Tuhan kasih apa-apa. Yang sudah melayani menjadi pengurus mungkin jabatan yang tinggi, itu bukan apa-apa karena Tuhan yang memberi anugerah. Jadi semuanya harus melihat kepada Kristus. Waktu dia panggil murid-muridnya, dia mau murid-muridnya yang bukan apa-apa, mereka sudah apa-apa waktu dipanggil dan mereka diperlengkapi dan mereka bisa melayani dan mereka tetap mengandalkan Tuhan yang memberi anugerah. Para murid meninggalkan ya keluarga, jalan mereka. Pekerjaan Yakobus masih dipekerjakan sebagai dalam bisnis keluarga. Ya, di sini
Tidak ada pertentangan dari keluarga saat mereka ikut Yesus. Jadi konteks pertentangan keluarga bukan tujuan Yesus mengambil murid-murid. Waktu murid-murid mengikut Yesus, orang tua nggak bilang, jangan, enggak. Mereka sudah cukup umur, sudah dewasa, mereka bisa memutuskan, dan Yesus mau. Juga persatuan keluarga itu penting. Bukan berarti ada pertentangan itu, orang nggak orang terus nggak boleh ikut Yesus, enggak ya. Di bagian lain adalah Yesus prioritas utama. Tapi Yesus enggak panggil orang tuh otomatis semuanya bertentangan. Ada hikmat Tuhan, ada pendekatan pada keluarga. Tapi kalau keluarganya belum mengerti memang waktu Tuhan, kita yang taat misalnya, pada saat itu pun kita harus tetap mengasihi keluarga, hormat kepada keluarga, baik-baik dengan keluarga, lebih mengasihi keluarga, dan banyak terjadi. Saya pun waktu menjadi hamba Tuhan, waktu dipanggil untuk studi setelah lulus S1, saya waktu itu tinggal tunggu panggilan pekerjaan misalnya ya, karena banyak bergaul, banyak aktivitas sosial. Saya pelatih basket, yang punya klub basket itu perusahaan besar, bos Darmala Intiland, bosnya sekarang di Singapura, udah sangat tua. Kalau anak-anak mau kerja, saya tinggal kirim training di Wisma Darmala Sakti dan Sudirman, yang gedungnya unik itu ya, yang segitiga begini, yang di hook itu. Kalau mau kerja tinggal kerja. Waktu itu tinggal pikir ya tunggulah, nggak tahu setelah lulus. Sebelum masuk dalam dunia yang nyata mau dalam pekerjaan, panggilan itu di satu hari, sekian puluh tahun. Biasa aja lah ya, menjadi aktivis, melayani dan sebagainya. Satu hari itu nggak tahu, harus komitmen. Mau nggak? Mau, tapi gimana nih? Kok tiba-tiba hari ini ya, walaupun pergumulan panjang ya, udah puluhan tahun ya, ini nanti bawa bagaimana. Tapi hari ini harus putuskan. Ya ini kira-kira bulan Mei, nanti Agustus sudah mau daftar kalau mau masuk. Nah malam itu juga telepon ke keluarga, ke kakak-kakak, ke teman-teman, ke hamba Tuhan, telepon. Gimana ya? Konfirmasi. Keluarga pasti awalnya nggak setuju ya. Anak ke-10 yang bisa lulus kuliah, kita cuma 3 orang dari 10, banyak yang nggak sekolah. Diharapkan setelah lulus marketing, S1, ekonomi bisa bekerja kan? Pelan-pelan kakak-kakak yang ada banyak itu sebagian besar setuju. Beberapa aja, kenapa mesti begitu gitu kan? Orang tua juga mempertanyakan, tapi tetap baik. Malah sampai hari ini boleh bilang paling dihargai, paling sayang kepada anak-anaknya ya dari mama ya saya. Paling bangga kira-kira begitu ya. Mama yang tadi belum percaya sekarang sudah percaya Yesus juga. Panggilan Tuhan enggak selalunya bertentangan, enggak selalunya juga lancar sekali. Ada yang harus meninggalkan orang tua, tapi harus tetap kasih pada orang tua sampai akhir, lebih dalam lagi kalau ada kondisi seperti itu. Jadi tidak semua orang harus ganti full time ikut Yesus, hanya dipanggil dan siap menjalankan panggilan sesuai jalan yang sudah Tuhan pimpin. Ya, kita lihat di sini 12 murid yang tinggalkan pekerjaan dan keluarga ikut Yesus. Enggak semua murid Yesus itu ratusan yang lain. 12 khusus. Enggak semuanya harus ganti. Oh, semua harus jadi hamba Tuhan, enggak. Yesus panggil khusus murid yang inti 12. Ada yang 70. Ada yang 200. Ada yang lebih besar lagi. Ada yang lebih besar lagi, kita semua murid Yesus. Enggak harus semua jadi hamba Tuhan. Enggak semua harus jadi pengurus. Tapi semuanya harus menjadi murid Yesus. Yang mengenal dia. Yang tahu maksudnya. Yang mau memberitakan dia. Nah, menjadi murid Yesus. Ya, bayangkan Yesus datang sebagai manusia dan mengajak kita untuk mengenalnya dan hidup bersamanya. Bayangkan coba. Kalau Yesus ada sekarang, mau nggak kita ikut dia? Nggak semuanya juga ya.
Gak semuanya juga. Ada yang menolak Yesus. Bahkan ada orang yang membenci Yesus pada saat Yesus menjadi manusia. Nah Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita betul-betul mengenal Dia, hidup bersamanya. Kekristenan adalah relasi yang nyata, bukan agama, bukan aturan, bukan konsep ritual. Tapi dipanggil untuk hidup mengikuti Dia, mengenal Dia, Allah pencipta semesta. Menawarkan kesempatan hidup, menikmati kebersamaan bersama Dia. Bapak Ibu sekalian, kita punya Kristus yang sudah pernah menjadi manusia. Hidup di dalam kekristenan bukan hidup agama dan ritual. Kita hidup bersama dengan Dia, mengikuti Dia. Dia pernah berjalan dengan kakinya. Dia pernah dengan tangannya berkarya. Dia putra dari surga. Saya bingung ya, Ebit kok bisa nyanyi lagu ini ya? Putra dari surga hanya Yesus yang ada putra dari surga ya. Ada lagu Ebit juga, putra dari surga. Dia pernah berjalan dengan kakinya, dia pernah berjalan dengan pikirannya, dia pernah berjalan dengan tangannya, kira-kira begitu lagunya. Lagu Ebit GAD, memang pencipta banyak lagunya juga adalah orang Kristen yang bareng-bareng cipta lagu sama dia juga. Apakah maksudnya Yesus ya nggak tahu ya. Tapi Yesus itu gambaran, kalau saya asosiasikan yang benar kalau itu ceritanya. Dia mau cerita putra dari surga. Siapa ada putra dari surga? Di dunia ini nggak ada kan? Hanya Yesus datang. Dan lagunya ceritanya begitu. Kalau dia nggak pahami, dia nyanyi itu suatu hari mungkin orang lain kasih tahu ya. Kalau Yesus yang betul-betul bersama dengan kita, apakah kita mau sia-siakan? Tidak mau belajar daripada Dia. Nah panggilan kita adalah mengenalnya, hidup dengan Allah yang sempurna, Allah yang datang mencari kita, membagikan kasih-Nya. Mengikuti Yesus adalah standar bagaimana kita bisa sesuai dengan karakter Kristus. Bukan cari karakter tindakan moral Yesus saja. Oh Yesus begini, aku begini, Yesus begini. Bukan. Tapi betul-betul rencana kekalnya. Siapa Dia sebenarnya. Bukan moral sehari-hari dalam agama dan etika. Ya. Yesus datang pada hari Sabat, Dia membacakan firman Tuhan. Dia mengajar firman Tuhan. Sebagai rabi yang mengajar, Dia mengajar dengan otoritas. Banyak orang waktu mendengar, kalau ini berbeda. Dia mengajar dengan kuasa, bukan dengan kalimat-kalimat kutipan. Seperti rabi mengutip Musa. Mengutip tulisan-tulisan rabi yang lain supaya mengatakan ini aku membacakan tulisan yang berkuasa. Enggak, Yesus mengajarkan ajaran yang sudah Dia wahyukan sendiri di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan Yesus mengajarkan firman Tuhan dari mulutnya sendiri karena Dia adalah Tuhan yang berfirman. Jadi saat kita sedih, putus asa, kesesakan, hilang harapan dan sebagainya, Tuhan kuatkan kita. Dia Allah Immanuel. Dia rabi yang mengajar tapi Dia juga menyertai kita, mengenal kita. Murid-muridnya lapar, Tuhan kasih makan. Murid-muridnya lagi galau, Tuhan pertanyakan mereka dan teguhkan iman mereka. Di dalam segala sesuatu Tuhan mau memahami kita juga. Dia bukan Tuhan yang minta dipahami. Dia justru yang memahami kita. Dia Tuhan yang bukan melayani dengan sembarangan. Dia melayani kita dengan memberikan seluruh hidupnya. Dan Dia berkata pada mereka, ikutlah aku dan aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Tuhan mau memakai kita menjadi penjala manusia. Memberitakan Injil. Memberitakan pribadi Yesus saja, itu aja tujuannya. Jangan Injil itu kita rumit-rumit. Betul gak hidup kita ceritakan Yesus? Kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita. Yesus dengan otoritas mengajar. Ya. Yesus dengan otoritas menjelaskan arti kitab suci, membawa pengajaran baru dari mulutnya sendiri. Yesus bukan tidak setuju dengan PL, Dia hanya kutip PL, tapi Yesus memberitakan firman, menyerahkan firman Tuhan yang jelas pada mereka yang menyimpangi firman Tuhan yang sudah diberikan.
Dia menggenapi dan mengartikan arti yang sudah diselewengkan oleh banyak orang. Nah pada saat itu roh jahat, nah kita masuk kepada roh jahat, yang lihat Yesus datang waktu merasuki seseorang. Iblis itu berkata apa? Kenapa kau datang mau membinasakan kami? Ya dikatakan di situ, iblis tahu siapa Yesus. Iblis tahu siapa Yesus. Banyak orang nggak kenal Yesus, iblis tahu, iblis kenal Yesus. Kenal dalam arti benar-benar loh, ini pribadi Allah loh. Bukan kenal secara personal, dia terima Yesus, ngaku Yesus sebagai juru selamat. Dia kenal Yesus adalah anak Allah. Dulunya melayani Yesus di surga. Iblis kan dulu malaikat yang jatuh kan. Dia melayani Yesus, dia tahu siapa Yesus, dia tahu esensi Allah itu luar biasa berkuasa. Maka engkau yang kudus dari Allah. Yesus si jatuh gemetar. Yang kudus dari Allah adalah tugas imam. Itu mereka waktu kudus mereka pakai baju menjadi utusan dipilih oleh Tuhan. Itu dikatakan yang kudus dari Allah. Tapi ini adalah berbeda. Pribadi Yesus yang kudus lebih tinggi dari semua. Yesus di atas semuanya termasuk Harun, iblis bahkan malaikat. Mereka semua takut pada Yesus, gemetar. Setan lihat Yesus kekuatan luar biasa pada Yesus dalam berupa manusia waktu itu. Yesus membatasi kuasanya. Yesus mengosongkan dirinya. Itu pun iblis gemetar, takut dibinasakan, takut luar biasa. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan takut iblis yang serem-serem merasuki. Iblis merasuki orang lain, ada kita aja iblis takut kalau ada roh Tuhan di dalam kita, betul nggak? Kalau iblis rasuki orang lain, ada kita di sampingnya, iblis takut nggak? Takut. Takut bukan kepada kita ya, sama Tuhan yang ada dalam kita, jangan salah ya. Jadi kita jangan sombong. Oh, iblis takut sama gua nih, gua takut-takutin iblis, jangan ya. Kita berani karena aku punya Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Aku percaya Tuhanku berkuasa. Makanya kita harus berani. Kalau betul-betul kita tahu Tuhan yang menjadi andalan kita. Kalau kita sombong, kita akan dikerjain iblis. Jangan sombong. Jadi Bapak Ibu jangan kita takut ya kepada iblis yang merasuki, sekali lagi. Takutlah kepada iblis yang mengelabui kita. Menyelewengkan kita dari kebenaran. Nanti Yesus yang usir sendiri. Enyalah engkau iblis seperti Petrus yang dipengaruhi oleh iblis pikirannya. Hatinya tidak mengenal Kristus yang mau mati. Menggantikan posisi manusia. Yang memikirkan hanya kepada ego sendiri. Yesus engkau nggak boleh mati. Yesus engkau nggak boleh menderita. Yesus mengatakan enyalah engkau iblis. Engkau yang pikirkan apa yang kau mau. Yesus mau memikirkan bagaimana dia harus mati menebus dosa manusia. Biarlah kita semua sungguh-sungguh mengenal Yesus, otoritas. Yesus yang mengatakan diam, keluar. Iblis keluar. Iblis takut. Jadi mulai hari ini kita mengenal Yesus yang penuh kuasa dan otoritas. Hadapi iblis yang merasuki harus dengan pandangan, pengertian yang berbeda karena ada kuasa Tuhan di dalam hati kita. Tapi menghadapi iblis yang gak kelihatan, yang tidak merasuki, yang mempengaruhi kita, Tuhan peringatkan kita, hati-hati, iblis mengaum berkeliling akan menerkam kita. Itu Tuhan peringatkan, itu yang lebih hati-hati. Kalau sama yang serem-serem itu yang rasuki orang, usir saja. Tuhan yang ada dalam hati kita, Tuhan yang bertata di surga, Tuhan yang berkuasa, iblis pasti takut. Mau berapa lama dia merasuki, tungguin aja. Ya kira-kira ya, pasti dia pergi sendiri. Kalau dia mau merasuki lagi, nggak apa-apa. Datengin, doakan. Jangan terlalu heboh kalau orang kerasukan. Kita terlalu heboh, yang kerasukan aja. Harusnya heboh, aduh hidup saya jatuh terus ya. Hidup saya mengikuti kehendak Tuhan atau kehendak setan lebih banyak. Ternyata setan lebih banyak.
Kesombongan saya lebih besar daripada kerendahan hati. Hati kasih saya lebih sedikit daripada saya yang mau menyatakan keserakan saya, ego saya, kesombongan saya, kepentingan saya. Bukan Tuhan Yesus, tapi karakter Kristus yang lebih banyak. Mari kita sama-sama mempertanyakan diri kita. Murid seperti apa kita sekarang? Bagaimana kita memahami pribadi Yesus dengan lebih jelas, benar. Setelah itu yang lain, iblis, kita jangan takuti dengan cara yang salah. Hati-hati, dia menerkam kita dengan tipu dayanya, bukan dengan kuasa merasuki orang. Kuasa merasuki orang, kita hanya usir, diam, keluar atas nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Pasti dia takut. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ampuni kami yang kurang setia menjadi murid Kristus, kurang gigih, kurang melatih diri. Jikalau dunia ini orang-orang mau menjadi tentara, menjadi guru, dokter, semua dilatih dengan luar biasa. Kami sering tidak mau melatih diri kami terlalu malas, kami terlalu manja, kami tidak mau belajar firman, kami tidak mau membayar harga. Walaupun itu kami sudah tahu harusnya kami lakukan. Ampuni kami. Dan kami bersyukur Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami, supaya kami terus dibentuk sampai akhir hidup kami. Inilah kami ya Tuhan. Demi Yesus Kristus kami mohonkan semua ini. Amin.